Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naswa Sabrina dari kelas 11-7 SMA Negeri 1 Temanggung. Nah, di sini saya sedang berada di salah satu tempat kerajinan gerabah yang ada di Kedu, Kabupaten Temanggung. Lebih tepatnya di daerah Nyamplung, Kundisari. Oke, untuk menambah wawasan kita, mari kita cari tahu lebih lanjut mengenai kerajinan gerabah yang satu ini. Whatever you say, so I don't mind at all, at all. It's a new place if we close our eyes and paint a new way, 'cause somewhere is wherever you stay. Udah berapa lama, Pak? Kalau orang sini kerajinan nenek moyang dulu. Ya. Bapak Tri Laksono, biasa disebut Pak Tri ini, sudah memulai menjadi seorang pengrajin sejak tahun 2005. Artinya, saat ini beliau sudah bekerja sebagai seorang pengrajin selama 18 tahun. Kerajinan gerabah yang ditekuni Pak Tri ini adalah salah satu pekerjaan turun-temurun dari nenek moyangnya pada zaman Belanda loh. Wow, keren kan? Banyak tuh ada yang dicat gitu nggak tuh, Pak? Tapi itu kalau bisa tuh nggak mau. Alami lah. Wah, keren banget ya Sob. Ternyata Pak Tri ini enggan mengecat gerabah miliknya karena tidak ingin menghilangkan unsur alami dari gerabah itu sendiri. Nenek sekali buat dapat berapa, Pak? Satu hari. Dapat berapa gerabah? Kalau yang ini kalau 60 bisa. 60 kalau yang besar paling. Kalau yang besar ini 20. Gerabah milik Pak Tri ini sudah cukup terkenal loh. Bahkan sudah sampai luar provinsi seperti Jawa Barat dan juga Jawa Timur. Sobat pasti penasaran bukan bagaimana proses pembuatannya? Yuk kita intip proses pembuatan gerabah. Langkah pertama, adonan tanah liat dibentuk menyerupai segi empat yang disebut geblakan. Oh ya, membuat geblakan menggunakan cetakan dan teknik seperti ini ya. So baby, come with me. Setelah geblakannya jadi, bisa ditumpuk seperti ini ya. Oh ya, dan jangan lupa untuk menambahkan pasir agar lebih mudah dalam proses mencetaknya. Lalu geblakannya bisa dipipihkan seperti ini ya. Baru deh bisa dimulai untuk proses cetak gerabahnya. Untuk proses mencetaknya bisa ditekan-tekan dan diratakan dengan menggunakan galem atau kain. Setelah itu, bagian yang sisa bisa diserat dengan menggunakan alat seratan ini. Langkah selanjutnya ialah membuat alas untuk pot gerabahnya. Jangan lupa untuk ditatap seperti tadi ya. Baru deh kita satukan kerangka dari gerabahnya. Lalu diikat menggunakan karet ban seperti ini. Agar hasilnya lebih rapi dan cantik, kita tempel di bagian yang kurang rapi. Lalu diratakan dan dihaluskan lagi menggunakan galem ya. Lalu bagian sisanya juga diserat seperti tadi. Jika sudah, kita bisa melepas cetakannya dan membiarkannya di suhu ruang selama beberapa jam. Usahakan jangan terkena sinar matahari langsung ya, karena itu bisa membuat gerabah jadi mudah retak bahkan pecah.
gerabah-gerabah yang sudah didiamkan di suhu ruang lalu dibawa ke tempat pembakaran. Ditata sedemikian rupa supaya muat banyak ya. Proses pembakaran ini membutuhkan waktu sekitar 3 jam. Dari proses inilah warna gerabah menjadi merah, guys. Nah, itu dia cara pembuatan gerabahnya. Mudah bukan? Kalau kata Pak Tri sih, semua orang bisa kok membuat gerabah. Hanya perlu niat dan kemauan untuk belajarnya. Aku mau ikutan bikin dengan Sepertinya sampai sini saja ya teman-teman. Terima kasih telah menonton. Semoga menambah wawasan dan pengetahuan seputar gerabah. Sampai jumpa di video selanjutnya. So baby, come with me.